Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهي بيننا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والدي أهلنا سكي من هدي أسنى والدي هدي أحمد غزالي من هدي أرشد أمي هدي سيدي سنة بنت هدي محمد صالح شيخنا هدي محمد معقول من هدي عبد الرحمن شيخنا هدي مشاهد بن هدي حسن شيخنا كهدي عبد الوهاب بن كهدي عبد الصمد شيخنا كهدي محمد مهاجر الأنصار شيخنا كهدي شافي حزامي شيخنا كهدي أحمد شريف بن عبد الغالي شيخنا كهدي عرب الزين بن حجي محمد زين شيخنا كهدي محمد حاشم مقبول شيخنا كهدي شمحاري موسى شيخنا كهدي عبد المعطي صالح شيخنا كهدي أحمد سيد ميزان شيخنا كهدي محمد صالح مختار سيد محمد بن علوي أبس المالك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبمس فرج البهيمة فيسن الوضوء بعده لأن مس المشقوق منه yanqudul wudu'a 'alal qawlil qadim. Terus yang berbahagia masih bab tentang disunahkan berwudu di beberapa hal. Selanjutnya adalah wa fi masjid fadil bahima, dan disunahkan wudu ketika menyentuh kemaluan binatang. Kalau korban tuh ada yang iseng-iseng suka megang itunya tuh, sunnah berwudu. Apa bijinya? Torpedo. Nah, kalau ada orang yang menyentuh padi, maka fayusanul wudu ba'dahu, disunnahkan berwudu setelah menyentuhnya. Li'anna massal mashquqa, sebab menyentuh yang sudah dipotong minhu dari binatang, yang qudul wudu'a 'alal qawlil qadim, membatalkan wudu menurut pendapat Imam Syafi'i al-qadim qaul qadim. Nah, di mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ketika beliau menjadi mufti di Irak, itu bercampur pola pemikirannya dengan pemikiran mazhab Abu Hanifah. Maka keputusan beliau terhadap hukum itu disebut dengan qaul qadim. Lalu ketika beliau menjadi mufti di Mesir, maka banyak pendapat beliau yang seakan-akan berbeda dengan pendapat yang pertama. Kita sebut dengan qaul jadid karena ini lebih baru. Jadi kalau di qaul qadim di Irak yang menyentuh farji binatang itu batal, maka di qaul jadid mengatakan tidak batal. Inilah kemudian ada sebuah kaidah mengatakan al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril al-arkani wa zamani wa ta'id. Hukum itu berubah disebabkan berubahnya tempat, berubahnya waktu, dan berubahnya kaidah yang digunakan. Imam Syafi'i sudah melakukan itu. Keputusan beliau ketika menjadi mufti di Irak itu kadang-kadang bertolak belakang dengan keputusan beliau di mufti di Mesir. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau bahasa usul fikih sebenarnya ini ada istilah nasikh mansukh. Nasikh adalah hukum yang datang belakangan menghapus hukum yang datang duluan.
Jadi kalau kaul qadim itu duluan dinyatakan batal, kemudian kaul jadid di belakangan dikatakan tidak batal, maka yang berlaku semestinya yang tidak batal. Jadi kalau undang-undang namanya tidak amandemen ya, tidak ada amandemennya. Nah, itu sekilas tentang pendapat Imam Syafi'i. Ada sampai begini Pak, ada juga pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu maghrib itu ukurannya sekedar orang adzan, orang wudu, orang berpakaian, sholat 5 waktu, habis waktu maghrib. Itu qaul qadim. Orang adzan kira-kira 3 menit, orang wudu kira-kira 3 menit, orang berpakaian kira-kira 2 menit, udah 6-8 menit. Orang sholat 5 waktu, 3 kali 5 bisa 15 menit. Maka 15 menit ditambah dengan 8 menit, 27 menit. Maka kalau sekarang maghrib jam 6 kurang 10, maka jam setengah 7 habis. Itu kalau menggunakan qaul qadim. Maka ada ulama yang sangat khawatir dengan pendapat Imam Syafi'i. Bagi mereka tidak ada qobliyah maghrib. Maka yang maghribnya, kalau qobliyah itu kadang-kadang begitu ya, kalau di sini kan diwaktukan, kalau di masjid-masjid yang tidak diwaktukan, satu selesai, satu takbir, satu dapat satu rakaat, satu takbir, komat. Nah, masjid Belas Pak yang udah digusur masjidnya, sampai imam-imamnya digusur. Tuh zaman dulu begitu. Jadi satu orang azan, satu masuk sembahyang qobliyah, dapat rakaat kedua, masuk lagi sholat qobliyah. Yang ini belum selesai, ini qobliyah. Akhirnya nggak ikoma. Pada waktu maghrib kira-kira 25 sampai 27 menit kalau pakai makan gaul. Nah, maka disunahkan mensegerakan sholat maghrib karena waktunya semakin. Nah, kau jadinya mengatakan sampai terbenamnya mega yang merah. Ulang Pak, sampai terbenamnya mega yang merah, bukan terbenam mega merah, bukan. Terbenamnya mega yang sono. Ini udah mepet-mepet ini salah ngomong bahaya Pak. Nah, mega yang merah, bukan mega merah, bukan. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang menyentuh panci binatang ternak, sapi kah, kambing kah, onta kah, disunahkan, bukan wajib Pak, disunahkan berwudu. Amma duburul bahimah, adapun kalau menyentuh pantatnya binatang, duburnya, bagian belakangnya, maka fala yang wudu bila khilafin, tidak membatalkan wudu dengan tanpa khilaf pendapat ulama, maka tidak disunahkan berwudu. Wa fi khuruji syai'in minal munfatahi mutlaqan, dan disebabkan keluar sesuatu dari munfatah. Munfatah itu kita punya kaki bengkak, melepuh. Munfatah bisa bengkak, bisa melepuh, atau bisul. Kalau bisul mengeluarkan sesuatu, entah namanya cairan bening, entah namanya nanah, entah namanya darah, maka disunnahkan berwudu, bukan wajib berwudu. Atau Bapak punya, jangan namanya melepuh ya, melepuh kepada ini, kemudian keluar air, maka ketika keluar air disunnahkan berwudu. Sekali lagi, bukan wajib berwudu. Kalau yang namanya ini kayaknya ribet amat sih, begitu wudu. Pak, ini kitabnya namanya Maraqil Ubudiyah. Dari awal saya bilang, ini kitab ngajarin kita mau naik enggak kualitas penghambaan kepada Allah. Maraqi itu tempat naik ubudiyah, penghambaan. Kalau mau sekedar menjadi hamba tok gitu ya, menjadi hamba saya, ya jangan dikerjain ini Pak. Nah, sekedar menjadi hamba kelasnya rata-rata KW berapa ya? Tapi kalau Bapak dari KW 3 mau naik KW 2, mau naik KW 1 sampai ke PPI, Presiden Suite. Nah, ini jalannya namanya Maraqil Ubudiyah. Jangan kayak begini kita ngaji. Kayaknya apa aja wudu itu ya, ini wudu, itu wudu, ini wudu, itu wudu. Ini judul kitabnya Maraqil Ubudiyah.
Mau nggak kualitas penghambaan Anda, saya dan kita semua naik lebih tinggi, lebih berkualitas? Kalau mau, kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Bantani, begini cara. Sering-sering berwudu, karena wudu itu menghapuskan dosa kecil. Kalau sering berwudu, insya Allah dosanya berkurang, maka ibadahnya enteng. Nah, dan ini habis kita baca juga belum tentu kita amalin ini. Nah, yang penting sekarang kita install aja. Nanti tinggal aplikasi tinggal dipakai ketika waktu. Kemudian fi ayyi mawdi'in kan wa fir riddah, dan disebabkan murtad. Aduh, alhamdulillah mencari deh. Murtad itu ada bagian ini loh, mohon maaf ya. Kayaknya gue jadi orang Islam secara amat ya. Kalau nggak orang Cina nih, orang-orang Kristen kayaknya sedang banget ya. Apa masuk Kristen aja ya? Nah itu tuh yang dimaksud murtad di sini. Habis itu sadar, astagfirullah. Nah sunnah dulu. Bukan murtad yang dimaksud bapak udah lock out, udah ke gereja, sebulan balik lagi, bukan. Kalau itu nanti wajib berwudu, wajib mandi. Ini mah ada pemikiran yang kayaknya nggak orang Hindu masih kasih ya. Itu orang kita mungkin sengsara amat ya. Sebab dia ngeliat diri dia pak sengsara apa, kalau orang lain kita masih kasih aja pak. Ngeliatnya ngeliat diri dia masih sengsara. Orang lain juga ada Islam yang rada mendingan yang enakan ada. Nah dari Korea Islam pak. Sandiaga Uno Islam. Nah Ibu Susi Islam ya. Susi Islam, Sri Mulyani Islam. Tuh kalau dia ngomong kayak tadi gitu tuh emang dia belangsak pak. Nah, kali Tuhan. Terus saya kadang-kadang begitu. Kalau kita belajar tentang tauhid, itu kita mencoba memahami tentang zat Allah menurut versi kita. Tapi jangan dijadikan ukuran buat kita. Misal begini. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kita dengan ilmu kita ingin berkenalan dengan zat Allah, kita bilang Allah berhak untuk ngasih rezeki kepada siapapun dan apapun berapapun. Maka Allah punya sifat muridan, punya kehendak kepada siapapun. Nggak boleh kita bilang begini, Allah nggak boleh ngasih rezeki sama orang Nasrani, nggak boleh. Berarti kita membatasi kekuasaan Allah. Sampai di situ Pak, sampai di situ Bu, ini kita sedang ngomongin zat Allah. Jangan ini kemudian ditaruh ke kita, ditarik ke kita. Ya sekalipun nggak kerja, kalau Allah ngasih rezeki, tetap ada rezekinya. Salah. Ente manusia, ente harus pakai hukum manusia. I'malu ala, bekerjalah kamu sesuai dengan posisi kamu. I'malu ala makanatikum, bekerjalah kamu sesuai dengan posisi kamu. Proporsional, jadi manusia perlu kerja, jadi manusia perlu dagang. Kata Allah, tadi bima kata Allah, cari apa yang Allah berikan kepadamu. Lihat nasibum mimma kasabu, linisai nasibum mimma kasabna. Laki-laki mendapat bagian yang diusahakan, perempuan dapat bagian yang diusahakan. Dagang, kerja, cari duit, itu hukum manusia. Ini kita kadang-kadang hukum manusia pakai hukum Allah. Padahal yang dulu lima yasha, ya antum yasha, Allah berhak mengampuni orang yang Allah kehendaki, Allah berhak menyiksa orang. Ya harus begitu. Nggak boleh kita bilang kalau sembahyang mungkin di situ nggak bisa, tapi kita membatasi kekuasaan Allah. Itu levelnya level Allah. Jangan turunin ke kita. Ya gua nggak istighfar juga kalau Allah mengampuni makan ya diampunin. Ya nggak begitu Pak. Proposalnya dulu kirim. Nanti apa Allah apa mau di ACC? Apa kagak? Allah berhak meng-ACC karena harus dipaksa. Proposal mah perlu dikirim. Astagfirullahaladzim. Itu proposal namanya. Nah, kadang-kadang belajar tauhid ditarik ke kita. Padahal kita sedang ngomongin zat Allah.
berupaya memahami zat Allah. Maka ada bahasa Allah tidak bertempat, Allah tidak dibatasi waktu. Itu pemahaman kita supaya membedakan Allah dengan kita. Karena berbeda, maka jangan diukur sama antara hukum Allah dalam tanda petik yang kita buat sesuai dengan pemahaman kita dengan hukum Allah. Nah, ya sakit kalau Allah kasih baik, ya baik, ya baik. Ente ngomongin Allah, yang sakit ente manusia kudu berubah. Nanti udah berubah, Allah yang punya kehendak untuk berubah, namanya proposal. Allah berkehendak, dia sembuh. Allah berkehendak, dia akan sembuh. Tapi sebagai manusia, pakai hukum manusia. Lu biar nggak sekolah juga kalau Allah bikin pinter-pinter, embu. Orang Betawi mah embu. Yang sekolah aja udah lulus S1 masih atau mudeng, udah S2 masih ohon. Nah, profesor yang kadang-kadang ohon Pak. Nah, dah. Kemudian yang selanjutnya, wa kadza fi qat'in niyyati ba'da faragil wudu, begitu juga pada memutuskan niat setelah selesai wudu. Habis wudu maksudnya pengen sholat, kemudian berubah, ngopi dulu dah, itu sunnah wudu lagi, bukan wajib. Habis wudu nih mau sembahyang dohor jam 1, udah wudu, temennya baru sampai, mau mana? Maya waktu wudu, saya belum, mau ngopi dulu ah, oh enggak, aku beliin, iya dah. Kayaknya yang udah wudu ikut ngopi yang belum wudu. Harusnya sholat, akhirnya harusnya kan yang ono ya, yang ngikutin yang wudu. Lu wudu, main jamaah sama gua, bisa udah ngopi, saya udah pesen, kan udah dingin. Lu mau nggak? Kalah yang lu wudu. Iya dah, tidak ada. Yang kayak gitu tuh, sekalipun habis ngopi belum batal wudu, sunnah wudu kembali karena berubah niat. Biasanya berarti yang menang yang belum wudu apa yang wudu? Yang belum biasanya, karena dia ada kekuatan setan di dalam. Yang ini imannya tipis ya, mana ditraktirin lagi. Dah. Wa bi raf'i lusuqil jurhi inda tawaqqumil indimali fara'ahu lam yandamil. Dan ketika membuka perbanan yang luka diduga sudah sembuh, tapi pas dibuka belum sembuh, maka disunnahkan berwudu. Misal di tangan bapak ini diperban, kemudian udah sembuh ini mah, hansaplasnya dibuka, ternyata masih ada darahnya, ternyata masih ada nanahnya, diganti. Maka walaupun tadi punya wudu, ketika dibuka disunahkan berwudu. Kenapa? Sebab sudah ada darah yang nampak, sudah ada nanah yang nampak. Nah, lagi-lagi Pak, marakit kemudian ini mau naik penambahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan memang repot Pak. Saya juga kadang-kadang suka. Saya punya bukan membiasakan, memaksa diri saya. Pokoknya kalau masuk ke kamar mandi mau ngapain ke, pokoknya baliknya berwudu. Mohon maaf, kencing ke, buang air besar ke, mandi pagi ke, mandi sore ke, gosok gigi ke. Kalau udah namanya ke kamar mandi, baliknya harus berwudu. Itu pemaksaan saya. Lama Pak, maksa Pak. Airnya kita gosok gigi nih, mau tidur. Airnya udah ada, ini tinggal dulu kadang-kadang malas. Emang harus dipaksa sampai nanti menjadi kebiasaan yang kalau kita tidur belum wudu nggak boleh. Kan bapak-bapak udah begitu kan? Tahu bapak-bapak yang mana? Yang kalau kagak wudu tidurnya nggak boleh. Nah, itu biasa. Pengen buang air kecil, habis buang kecil, mohon maaf istinja, kita cebok, selesai wudu. Walaupun nggak ngapain, wudu aja. Memaksa itu saja, saya lama. Itu makan waktu tahunan sampai mohon maaf akhirnya agak terbiasa sekarang. Pokoknya kalau masuk kamar mandi baliknya masih wudu. Kalau bapak-bapak kan udah terbiasa, nggak berwudu. Nah, wa
fi masil munfatihi tahtal mi'jati ma'an fitahil asli, dan menyentuh yang terbuka di bawah perut besar, di bawah perut bersama terbukanya yang asal. Mohon maaf Pak, kalau orang perempuan kemaluannya, ibu-ibu kalau memegang bagian atas kemaluan perempuan, walaupun tidak bakal disunahkan berwudu. Bapak-bapak memegang bagian atas di atas zakarnya tuh kulitnya di bawah pusar tuh disunahkan berwudu. Kenapa? Nyerempet, nyaris. Itu kalau terpleset selesai urusan. Nah, pertanyaannya, ngapain ke situ? Gatel Ustaz. Kalau nggak gatel mau ngapain ke situ coba? Punya wudu tangan ke situ mau ngapain? Iseng. Akan disunahkan berwudu karena boleh jadi ada mohon maaf, ada hal-hal yang kurang baik terlintas di otak kita, ada hal-hal yang tidak baik terlintas di pikiran kita. Itu yang harus dibersihkan lewat wudu. Rapi, ulama rapi sampai semacam itu kita diajari. Nah, kemudian kata Imam Nawawi Al-Bandani, wa fi hamli kutubit tafsiri, dan ketika membawa kitab tafsir, sebab dipastikan di dalamnya ada ayat Al-Quran. Bawa Bapak mau kitab tafsir apa? Tafsir Jalalain, ada Qurannya kan? Ada. Tafsir Al-Maraqi, setiap kitab tafsir pasti ada Al-Qurannya. Nggak mungkin tafsir gak ada Quran, sebab tafsir itu penjelasan Al-Quran. Nah, dalam dunia kitab kita nih yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang ada di Mekah Madinah tidak mengenal istilah Quran terjemah. Nggak ada. Apa yang terjemah dalam bahasa dia? Yang adanya adalah tafsir, penjelasan tentang ayat. Di dalamnya ada cerita asbabun nuzul misalnya, atau ada cerita umat-umat terdahulu yang tidak disebut namanya. Misalnya Ratu Saba yang ketemu Nabi Sulaiman, nggak ada namanya di Al-Quran. Maka ada riwayat yang mengatakan ada yang namanya katanya Balqis. Nah, maka orang ada yang namanya Balqis. Ada yang bilang ini Balqis baca bukan huruf ba, ini pakai kasroh, Bilqis. Bahkan ada yang bilang Ratu Bulqis. Perempuan yang goda Nabi Yusuf, kan nggak ada tuh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siapa namanya? Ada yang bilang Zulaikha. Ada yang bilang bacanya bukan Zulaikha, Zalikha. Nah, itu tafsir namanya. Raja musuhnya Nabi Ibrahim nggak ada di Quran, namanya Namrud, nggak ada. Tafsir yang bilang berdasarkan riwayat hadis namanya Namrud. Nah, Nabi Allah Khidir nggak ada di Quran namanya Nabi Allah Khidir. Yang ditemui Nabi Musa di surah Kahfi, hadis yang bicara namanya Khidir, dari kata khadirayah dulu hadir. Ada yang bilang dari kata hijau, sebab Nabi Allah Khidir ketika dia duduk di atas batu itu di kiri kanannya rumput berwarna hijau, maka namanya Khidir, artinya hijau. Nah, dan tafsir. Idza kana tafsir afdal min al-Quran, kalau tafsirannya lebih banyak dibanding Al-Qur'annya. Maka kalau mohon maaf, kalau ada kritikan dari ulama, katanya kitab tafsir Jalalain tidak layak disebut tafsir, sebab dia hanya sekedar menerangkan kata yang nggak paham. Maka ini bilang Jalalain lebih mirip kepada mufrodat. Mufrodat itu misalnya kalimat bal, bal artinya bukan yang bahkan tapi tidak, gitu dong. Zalika hala, zalika kitabullah, zalika hadal kitabu Al-Qur'anu la raiba as-saka, gitu tuh. Bukanlah gitu.
Jadi dalika itu di sini maksudnya ini, Alkitab di sini maksudnya Quran. La raiba artinya syaka, keraguan. Nah, tetapi tetap aja ulama kita menyebutnya tafsir Jalalain. Yang tafsir yang sesungguhnya seperti tafsir Ibnu Katsir yang ayatnya satu tapi tafsirnya panjang lebar. Ini berdasarkan ini riwayat ini sama tafsir Al-Maraqi. Nah, dan yang bukan termasuk tafsir Pak, tafsir mimpi. Nah, kadang-kadang gua mimpi bapak ular gitu ya. Apa itu ya terjemahnya? Temannya kesel, lu mau mati kali? Coba aja. Lu jangan ceritain Pak. Nah, mimpi-mimpi kita itu mimpi yang kembang tidur lah ya. Mimpi yang tidak punya makna apa-apa. Saya kadang-kadang kalau ada orang baru meninggal, ribut tentang warisan, datang ke rumah saya, bawa mimpi tuh. Saya ngimpi Pak Ustaz, ketemu bapak saya, kata bapak saya itu warisan cepat-cepat diurus. Lu yang mau itu mah, bukan mimpi. Nah, kadang-kadang ya Allah, modal itu pakai mimpi. Dah. Maka ada orang yang nggak setuju kalau ada ulama mimpi kemudian dijadikan dalil. Jadi ulama mimpi dijadikan dalil. Habib An-Nusya'an mimpi begini. Itu sebenarnya secara hukum nggak bisa dijadikan dalil. Buat diri dia oke, tapi buat orang lain tidak mengikat. Saya bermimpi ketemu Rasulullah, kata Rasulullah. Gitu misalnya, kata Rasulullah SAW, jamaah masuk Nurul Iman semuanya masuk surga. Maka sembahyanglah di masjid Nurul Iman, jangan di nurul yang lain. Bisa. Sabda Rasul kepada dia di dalam mimpi tidak dianggap hadis. Quran hadis tidak dianggap hadis, maka tidak jadi dijadikan hukum rujukan. Buat dia bersyukurlah sudah mimpi ketemu Rasulullah. Buat dia bisa mengikat, maka dia selalu sembahyang di masjid Nurul Iman, tapi tidak bisa mengikat buat orang lain. Yang mau nyontek silakan, tapi jangan dijadikan hujah atau dalil hukum. Nah, Rasul bilang sangat suka sama orang yang ngopi. Itu dari tukang ngopi dia. Nah, karena Rasul datang kepada orang yang kalau mau zikiran ngopi, kalau mau muzakarah melihat tafsir hadis pergi ngopi. Dia nih, entar malam dia mau zikir dari jam 1 sampai subuh supaya buat dia ngopi. Entar malam dia mau mutolak kitab fikih, hadis, tasawuf, tafsir, dan jam 1 sampai jam 4 dia ngopi, maka dia ngimpi. Rasul demen sama orang yang ngopi. Dia bukan main rampol ngopi. Kita yang ngambil dalilnya cuma ngopi-ngopinya. Kata Habib ngopi, Habib demen ngopi. Nah, biasa kita ngopi. Nah, dah. Kemudian wahada min jibal rasmi mushafi Sayyidina Utsman alladhi ikhtassa bihi nafsuhu musamma imam. Ini Quran yang mengikuti mushaf Sayyidina Utsman bin Affan yang disebut dengan mushaf imam. Jadi Al-Quran itu dikumpulkan, ditadwinkan, dimodifikasi bahasa anak kuliah itu 2 kali. Pertama zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas permintaan Sayyidina Umar, kemudian diperbanyak oleh zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Emang apa sih Rasa Utsmani? Rasa Utsmani itu tulisan pada masa Sayyidina Utsman yang kadang-kadang berbeda dengan ejaan sekarang. Nah, kan Pak ada cetakan begini Pak, misal konu gitu ya, ada yang konu gitu. Ada kadang-kadang bacaannya panjang tapi hurufnya disambung cuma dikasih alif di atas. Ada yang kadang-kadang ada waw kecil. Itu tulisan ulaika. Ada Quran yang u-nya, wawunya tidak dibariskan, maka nggak dibaca. Itu Indonesia punya tuh ulaika. Tapi ada Quran yang wawunya tetap dibariskan, walaupun tidak dibaca. Itu bisa cetakan Madinah, cetakan Mekah. Maka yang biasa ngaji di Indonesia pakai Quran cetakan Menara Kudus misalnya, kemudian baruan hatam pindah ke cetakan Arab, berantakan dia baca. Coba kadang-kadang ashabun kalau cetakan Menara Kudus ada ba, haknya ada alif. Dia enggak, ashab nyambung aja, huruf haknya ditinggi itu barisnya. Kadang-kadang ininya sama, di atasnya ada panjang begitu. Yang dimaksud sini rasa Utsmani.
Indonesia itu luar biasa cetakan, paling gampang dibaca Indonesia, paling gampang. Itu aja masih susah kita baca, Pak. Yang kata orang Indonesia paling gampang cetakan itu bacanya masih susah. Nah, udah baca susah, punya galak lagi. Kemudian wa amma tafsir i'tibari rasmi ala qawaid ilmu khat, sementara tafsirnya dihitung atas undang-undang tentang khat, tulisan khat. Sawa'un kana wulu'ul awal hadza maqamul muhdath wa bi tajdidil wudu ba'da kulli sholatin, dan disunahkan membaharukan wudu setelah sholat. Jadi kalau Bapak habis maghrib ngaji kemudian bisa belum batal pengen wudu lagi silahkan, namanya tajdidul wudu. Yang penting wudu pertamanya sudah dipakai buat sholat fardu. Walau kana wudu'ul mujaddid ukmilan ditayamum, sekalipun wudu yang diperbaharui itu disempurnakan dengan tayamum. Sawan kana wudu'ul awwal kulluhu bima aw mukmilan ditayamum ebat faqat luhu i'adatul wudu. Baik adalah wudu yang pertama kali dengan air disempurnakan dengan tayamum atau sebaliknya, pokoknya Anda disunahkan tajdidul wudu. Jadi kan ada orang yang dari maghrib sampai isya agak batal, maka wudu lagi nggak apa-apa, sekalipun belum batal, nggak usah dibatalkan. Itu namanya membaharui wudu, tajdidul wudu. Sedia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sebagaimana biasa yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di persilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang menjaga kesucian dengan Rasulullah tadi. Kadang-kadang kita kesulitan ketika sedang di kantor, sedang bekerja, gitu. Tadi kita ke kamar mandi, dan kemudian kan susah lepas sepatu, karena tidak ada tempat sepatunya atau kita sedang di kantor itu. Gimana satu bisa menjaga? Apakah cukup dengan misalnya yang bagian kaki kita rasa ke sepatu? Ini bisa. Nah, kalau kita lurus ingin menggunakan mazhab Syafi'i, maka di mazhab Syafi'i tidak dikenal istilah sepatu. Tetap harus buka sepatu, buka kaos kaki, maka wudunya sebagaimana biasa. Dalam kondisi apa? Tapi pendapat lain, jadi kita memiliki dia, kalau teman-teman baca kitab Said Sabiq namanya Fiqh Sunnah yang dipakai oleh anak-anak kampus, saya selalu bilang fikih kekinian, walaupun dulu sempat beredar namanya mazhab Ciputat. Karena banyak bertabrakan dengan pendapat Kiai Kampung. Maka kata Kiai Kampung yang dibaca kitab itu mazhab Ciputat katanya. Berapa kalau dibaca isinya bagus, itu kan pilihan kan, itu pilihan. Dan ada sebenarnya semua memperkenalkan apa yang disebut dengan khuf. Khuf itu semacam kaos kaki yang tingginya semacam ini, terbuat dari kulit tapi di mazhab Syafi'i tidak tembus air. Nah, jadi kalau wudu cukup diusap atasnya, namanya khuf. Apakah khuf sama dengan sepatu? Tidak. Tapi kalau di fikih sunnah ini, khuf disamakan dengan jawrobain, kaos kaki. Cuma bagi teman-teman yang pengen begini nih wudunya pakai kaos kaki, syaratnya ketika di rumah wudunya sempurna, lalu pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nanti dia berlakunya kalau tidak kemana-mana hanya di kantor 24 jam. Kalau musafir berlaku 3 kali 24 jam. Kapan mulai hitung jamnya? Pas batal pertama. Misal dari rumah wudu jam 7, berangkat ke kantor jam 9 batal, maka mulai hitung 24-nya jam 9. Nanti ketika wudunya jangan buka kaos kaki. Nah, jadi kaos kakinya cukup ambil air ini. Sepatu enggak.
kaos yang ada pendapat kaos kaki namanya jawrubai. Tapi kalau ini disampaikan kepada guru-guru kita di kampung, saya diomelin karena tidak layak ini. Ini ada di TV. Saya sampaikan saja Pak supaya kalau kapan-kapan Bapak melihat hal seperti itu nggak kaget karena memang ada. Jangan ribut doang tapi ngajinya kagak gitu. Itu jawrubai, itu TV sunnah. Jadi bukan sepatu tapi kaos kaki. Jadi pakai kaos kaki, pakai sandal jepit gitu ya. Masuk tahun kemudian dulu kategorinya diusap atasnya. Dari atasnya di sini usap. Bukan bawah, tapi atas. Nah itu disebut juga dengan khuf. Mereka berdalil bahwa zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang sahabat yang pakai khuf pada sobek, berarti boleh masuk air. Sementara di mazhab Syafi'i tidak boleh masuk air, harus terbuat dari kulit. Gitu ya. Jadi kalau sepatu saya belum nemuin itu pendapatnya, tapi kalau kaos kaki ada pendapat. Kaos kaki. Nah, tapi kalau kaos kakinya dibuka batal, nggak boleh lagi itu. Jadi kalau kaos kaki dibuka berarti batal. Tapi kalau enggak, jadi spek sholat duhanya jam 10, tadi udah batal wudu, kaos kakinya digini jadi kaki kanan, kaki kiri, sholat. Jangan dibuka. Dibuka kaos kakinya pas masuk masjid batal sudah. Nah, emang boleh Ustaz sholat pakai kaos kaki? Ya itu lagi ya, boleh. Nah, yang ada orang boleh sholat pakai kaos bola Pak. Gitu ya? Ya, ada lagi. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, dari 2 tahun 3 tahun ini kita bertemu ya, itu kan ajaran tasawuf ini masalah etika, adab, akhlak untuk mendekat kepada Allah ya. Gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah begini Ustaz. Kalau saya coba analogikan dulu ya dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah suatu bisnis perusahaan ya, bahwa direktur utamanya bilang target keuntungan harus 100 miliar, kalian bikin action plan. Nah, biasanya itu orang akan bikin target yang akan dia capai harus 110%. Kalau yang 10%-nya set dia dapat 100%. Jadi istilahnya sangat ambisius, ya kan? Nah, bagaimana dalam tasawuf? Apakah waktu kita berdoa kepada Allah kita harus pakai ambisius approach, pendekatan ambisius? Enggak loh, lu ngapain cuma minta surga di lantai dasar, lu minta lantai paling atas, misalnya gitu. Ya. Apakah demikian etikanya? Nah, yang berikutnya Ustaz, kebetulan Ustaz tadi menyinggung masalah tafsir ya. Tafsir. Dalam pengajian saya sering mendengar masalah tafsir yang lama-lama sekali ya. Terus bagaimana nasibnya tafsir-tafsir yang kontemporer? Ya. Apa mereka bikin? Jarang kok dipakai referensi dalam pengajian-pengajian. Itu 1A. Udah B. Ya, lanjut. 1B masih boleh kan? Boleh. 1B ini begini Ustaz. Masih di hal yang sama kurang lebih 2 tahun yang lalu saya pernah menanyakan masalah transendental. Ya, transendental itu kalau saya perhatikan kelihatannya dari zikir-zikir yang dipimpin segala macam itu ada transendental. Tapi belakangan ini saya temukan ada istilah religious ekstasi. Religious ekstasi. Bahwa kaum sufi itu pun punya model kayak transendental gitu, bahwa pendekatan pada Tuhan itu religious ekstasi orang bilang. Oh, nah,
kayak orang mabuk naik ekstasi gitu ya. Nah, saya tahunya ekstasinya doang. Kira-kira gitu. Dia bilangnya ekstase. Ya. Bahasa apa sih Yunani kalau nggak salah. Ya. Demikianlah nomor 1 Ustaz. Nah, Kurangnya mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang tasawuf itu kalau berdoa yang dia ingin cuma berdoa, bukan yang dia ingin. Dia cuma pengen bahwa saya harus mengakui diri saya sebagai hamba, maka saya berdoa. Titik sampai situ. Jadi nggak ada target. Ya Allah, tahun ini saya harus pergi haji. Paling kagak kalau haji kagak kan umroh dia. Ya Allah, tahun ini saya harus nikah. Paling kagak ngelamar. Kalau nikah enggak gitu kan. Tidak ada keinginan dia untuk dalam tanda petik kepentingan dia, nggak ada. Karena beradab sama Allah itu jangan maksa Allah, jangan menyuruh Allah memenuhi semua kebutuhan yang kita mau. Itu Allah loh, Tuhan, bukan pembantu loh. Maka dia kalau berdoa itu yang apa? Tupoksi yang Allah. Urusan Tuhan gampang nggak? Batin nih. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Kita nggak tahu dia ampun bakal. Ya Allah, terimalah taubat saya. Tapi kita nggak tahu dia apa itu. Tapi tidak ada bahasa. Ya Allah, berikan saya. Besok saya mau nyari mudah-mudahan ke video Allah gitu kan. Jadi tidak ada kepentingan pribadi. Yang ada adalah beradab. Sekedar beradab, berakhlak, beretika bahwa saya harus nikah sebagai hamba. Itu sufi. Dianggap berat sama kita. Tapi nanti hakikat makrifat berakhir makrifat, apapun doanya yang dibutuhkan pasti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akhirnya kok ternyata Allah tahu itu hakikat. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi? Kasih yang ketiga. Itu kedua itu masalah itu kurang tafsir. Oh iya tafsir. Iya. Kalau saya boleh menggunakan logika akademis, kalau saya boleh menggunakan, boleh betul. Guru-guru kita nyari aman. Guru-guru kita nyari aman untuk tidak menggunakan tafsir kekinian. Nah, padahal isinya bagus. Kenapa cari aman? Sebab akan ada pendapat baru yang berbeda. Dan itu dikhawatirkan berbolak di masyarakat, khawatir masyarakatnya nggak bisa terima. Maka itu diajarkan di dunia kampus, dunia akademisi yang memang mereka terbiasa dengan perbedaan pendapat. Itu Ustaz, maaf itu yang tafsir di Jalalil Quran. Itu seperti itu kan tafsir kekinian. Iya, di Jalalil Quran. Lah iya, itu kan tafsir yang diduga kuat itu ada unsur Syiahnya. Itu kan begitu tuh yang tadi. Padahal belum tentu. Ada tafsir yang kekinian zaman saya kuliah itu sebenarnya bagus untuk dibaca di ngaji, namanya tafsir Al-Marawi. Karena Mustafa Al-Marawi. Kekinian di sana kan Pak Polisian penanganan tafsir Al-Misbah. Dulu Buya Hamka penanganan tafsir Al-Azhar. Nah, tapi itu kenapa tadi tidak diajarkan gitu? Tidak diajarkan di kampung-kampung ini. Itu tadi dikhawatirkan. Udah yang biasa aja, jalan lain, kasir, mau kasir. Tapi maaf Ustaz, ketika saya membaca tafsir di Al-Quran itu sebenarnya kalau kita memahami itu pemahamannya memang tentang kekinian dan sangat aplikatif. Luar biasa, termasuk fikih sunnah Pak, yang tadi saya bilang mazhab Ciputat. Nggak ada yang berani Pak, ngajiin. Ayo kita buka ngaji fikih sunnah, nggak ada yang berani. Sebab dianggap taufik. Di kitab fikih sunnah itu ini wudu. Ditulis yang bilang batal sebagai perempuan di dalilnya, yang bilang nggak batal di dalilnya, yang bilang batal karena nafsu di dalilnya. Semuanya ada, lengkap, cakep Pak.
Tapi kata guru-guru kita jadi nggak jelas mau pakai mana. Sebab saya pernah ngaji surat itu di satu majlis, ramai yang kayak gitu dibaca, matan taklif aja belum paham lu, samping aja. Jadi pertama tuh isi Al-Quran, isinya semuanya bagus Pak. Termasuk sebenarnya kan ada kitab hadis yang dibaca di Roboya juga tuh, Al-Muwatta Imam Malik. Itu jangan diajiin, tuh Syekhudin yang ajiin. Al-Muwatta Imam Malik itu bermazhab Maliki. Padahal kalau kita baca, bagus Pak. Nah, itu tadi karena yaitu mungkin pakai kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan harus didahulukan dari penanganan masalah. Tapi saya masih belum masalah kenapa bicara aman untuk amannya, tapi bukan untuk membuka wawasan. Karena ketika Al-Mawardi juga saya baca itu tafsir itu kalau menurut pendapat saya itu sangat bagus, apalagi bagi kita ini Ustaz. Kita ini bukan orang yang belajar di madrasah dan sebagainya. Itu rasanya itu sangat membantu untuk memperluas pemahaman kita. Bahkan di situ ditulis tentang makna kata, setiap kata yang muncul di situ. Itu bagi kami ini yang misalnya tidak dari pesantren itu rasanya bagus sekali gitu. Ya ketahui. Kalau Bapak-bapak setuju dengan pernyataan Pak Haji Dede, berarti ini jamaah beda dengan jamaah yang lain. Beda dong. Iya, saya juga begitu Pak. Guru kita Dr. Hudaidi pernah menyampaikan kepada saya, ajarkan saja, itu Dr. Hudaidi, ajarkan saja apa yang selama ini kita dapat sampaikan. Tapi Pak, saya awal-awal membuka wawasan dengan kitab sederhana, Bulughul Maram kitab. Lalu saya sampaikan ini pendapat gini. Sampai semalam saya ngaji kitab Safinatun Najah. Terjadi perbedaan pendapat ketika apakah orang haid boleh baca Quran atau tidak. Saya sampaikan perbedaan pendapat. Itu awal-awal mula saya ngajar semacam itu. Ada orang yang menyatakan jangan ngaji sama Haji Pulai Muhammadiyah, gitu kan? Tuh. Saya termasuk orang ya, kalau Bapak mohon maaf begitu lama bergaul, cara saya ngajar kan dalam tanda petik begitu. Karena mereka, maka saya kadang-kadang kalau ngaji di sekolah itu suka agak ngomong agak nyeleneh. Saya bilang gitu, ustadz di kampung kamu itu banyak yang nyontek, copy paste, nggak berani berpikir. Kiai apa hukumnya loh? Kalau boleh tuh di kitabnya. Oh ada tuh haram, bukan kata dia, kata kita. Ini namanya nyontek. Kalau kata dia kan, kalau berdasarkan ayat Qurannya ini, hadis ini, pendapat ulama ini, lalu begini, maka hukumnya itu, begitu mestinya. Nah, tapi ketika anak saya samakan macam itu, pada ngomong aja, berjalan dengan Musa untuk berantem, Musa mau gitu. Ya itu. Jadi kadang-kadang saya lebih setuju sebenarnya, setuju aja saya. Ayo dibuka wawasan. Perbedaan mazhab itu harus dianggap sebuah biasa, harus berbeda. Pak, mohon maaf. Sekali lagi Pak, ini saya sampaikan sekarang dan ada seorang guru yang kita anggap tua, berpengaruh, termasuk di Roboya, sempat ngomong begini mas saya waktu kita ngaji hikam dulu, bilangin sama Pulai jangan ngajarin hikam. Pak, saya nggak dikasih ngajar hikam, nanti takut berubah. Itu saya nggak tahu yang maksud berubah Pak, karena saya nggak paham, saya tetap ajarin aja Pak, sampai hatam itu menjadi hikam. Karena sekali lagi yang ramai di kampung kita ilmunya bukan tasawuf. Ternyata ketika kita belajar kan sebenarnya ya biasa-biasa saja, asik-asik saja. Yang saya khawatir mungkin mereka cuma mendengar bahwa tasawuf ini. Dan terakhir ya, yang pakai ekstasi tadi itu, nah ada dalam dunia tasawuf yang benar, ini benar ada istilah satoha. Satoha itu why. Jadi orang kalau udah asik dalam berzikir itu udah dia lupa udah mandiri. Nah, saya melihat seorang habaib yang ketika dia baca sholawat itu bernabi itu, saya lihat itu
Goyangan itu sudah bukan goyangan dalam tanda, bukan goyangan, bukan. Jadi dia ketika ini salam alaika sambil nangis, ya Rasul salam alaika ya Habib. Itu satu hak namanya. Why? Seakan-akan Rasul ada di hadapan. Sapo. Kalau bahasanya satu hak. Nah saya nggak paham tuh apakah itu udah satu atau belum tuh yang di Masjid Gomama kemarin tuh di Madinah. Loh. Akhirnya akan orang komentar, harusnya Anda dari Indonesia menghormati aturan Saudi. Nanti kalau Saudi nggak suka akhirnya ditutup, kan bermasalah buat yang lain. Sama tuh masjid terapung kan ditutup. Itu karena ada yang ulang tahun pada situ. Orang jamaah haji Indonesia ulang tahun di masjid terapung. Kata Saudi, haram, bid'ah, neraka, tutup Saudi. Nah, jadi ada yang bukan kalau bahasa tasawufnya sabahat. Setelah ada orang yang la ilaha illallah, lama-lama asik tuh. Nah ketika dia asik tuh udah gerakannya udah la ilaha illallah, la ilaha. Bukan dari awal, bukan Pak. Bukan. Anterin dulu dia pelan-pelan dulu, lama-lama asik. Sama orang baca Quran Pak. Baca Quran kadang-kadang udah asik begitu Pak. Yasin wal Quran. Tapi ketika lama al-yawma naslimu ala aqwalihim wallahi. Bawa pernah gitu Pak. Baca Yasin juga nangis. Pernah, nasi bukan nggak ada dunia. Hidup dari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.